Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan saya. Salam sejahtera buat semuanya. Salam berbagi untuk semuanya. Di sini saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana caranya membuat soal menggunakan Google Form. Pertama kita buka dulu. Kita bisa buka lewat Chrome juga bisa, menggunakan driver juga bisa. Di sini berhubung saya menggunakan handphone, saya menggunakan Chrome. Nah, kemudian kita klik alamat di situ. Alamatnya adalah doc.google.com. doc.google.com. Setelah kita masuk ke laman Google Dokumen, baru kemudian kita pilih ini untuk handphone. Ini kita pilih di kolom kanan atas itu ada strip 3 garis 3, itu kita klik, kemudian kita pilih formulir. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini tampilan. Kemudian kita klik pada buka Google Formulir. Kita tunggu. Nah, berikut adalah tampilan dari Google Formulir. Nah, di situ ada beberapa isian. Pertama, formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul bisa kita isikan misalnya uji form. Kemudian deskripsi formulir. Deskripsi formulir ini bisa kita isi, bisa juga kita kosongkan. Misalnya di sini saya isi misalnya belajar membuat Google Form. Nah, seperti judul tema yang akan saya bawakan, di sini kita membuat soal tes. Nah, kemudian pertanyaan, di sini ada pertanyaan tanpa judul. Pertanyaan tanpa judul biasanya kan sebelum kita mengerjakan soal itu biasanya orang harus mengisikan nama. Nah, di sini saya tulis misalnya nama. Nah, berhubungan di nama, kita pilih jawaban singkat. Kemudian ada di situ di bawah, ada di sebelah kotak sampah itu ada kolom wajib diisi. Ini kita aktifkan, artinya bahwa peserta tes itu wajib mengisi isian tersebut. Sebelum ia mengisi isian tersebut, maka tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Di situ di kolom kiri bawah ada tanda tanda tambah yang dilingkari. Nah, itu kita klik, artinya kita menambahkan pertanyaan. Misalnya pertanyaan kedua, misalnya jenis kelamin. Nah, berarti kita menggunakan saya ulangi. Nah, di situ ada pilihan, ada kolom pilihan ganda. Nah, itu kita klik. Nah, berarti kita menggunakan pilihan kotak centang. Di situ ada kotak centang, kita klik. Baru kemudian kita isikan opsi 1. Opsi satunya misalnya kita tulis laki-laki.
kemudian tambahkan opsi kedua pilihan berikutnya. Setelah misalnya kita isikan perempuan. Nah, kalau kita mau menambahkan lagi, kita bisa tambahkan, kita klik lagi tombol tanda panah. Misalnya pertanyaan, saya ambil misalnya asal sekolah. Kita gunakan jawaban singkat misalnya. Kemudian kita aktifkan juga wajib diisi. Ini juga kita aktifkan wajib diisi. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, saya misalnya ini saya ambil contoh, misalnya kita mau 3 jawaban, baru kemudian kita melanjutkan untuk membuat soal. Bagaimana caranya kita membuat soal, karena berarti kita harus memasukkan kunci jawaban. Nah, ini sering sekali jadi pertanyaan, bagaimana ini kok tidak ada tampilan untuk membuat jawaban atau mengisikan jawaban. Nah, caranya adalah pertama, kita kemudian tidak ada lagi untuk mengisikan perintah soal dan sebagainya. Caranya adalah di kolom kanan bawah, di situ ada seperti tanda sama dengan. Itu artinya berarti kita menambahkan, itu maksudnya menambahkan bagian dari pertanyaan. Nah, kita klik. Nah, di situ ada bagian kedua. Jadi ada yang pertama adalah bagian 1, di sini ada bagian 2. Nah, bagian 2 di sini kita tulis misalnya. Nah, ini kita isikan dengan perintah. Misalnya pilih atau jawablah misalnya. Pertanyaan berikut dengan benar. Nah, itu ya, dengan benar. Nah, itu misalnya itu perintah soalnya. Untuk mengisikan perintah soal begitu caranya. Kemudian kita tambahkan lagi, di situ ada kolom kiri bawah, itu ada tanda tambah yang dilingkari, kita klik. Nah, maka muncullah seperti ini. Kemudian setelah itu kita beralih dulu ke pengaturan. Bagaimana cara melihat pengaturan? Kalau melalui handphone seperti ini, di kanan atas di sana ada titik 3, itu kita klik. Nah, setelah kita klik, di situ ada gambar gear atau di situ setelan, itu juga kita klik. Setelah itu di situ ada kolom pertama umum. Di situ ada kumpulkan alamat email, artinya bahwa kalau kita hanya menginginkan siswa atau peserta tes yang memiliki email sama, tidak bisa untuk istilahnya menjawab 2 kali, artinya berarti kita pilih di sana. Tapi apabila kita tidak menginginkan itu, maka kita bisa. Kemudian di sini ada kolom kedua, batasi ke satu tanggapan. Artinya bahwa kita hanya membatasi siswa tersebut atau peserta tes itu hanya mengerjakan 1 kali. Kemudian kita klik. Nah, kemudian di situ ada responden dapat 1 mengedit setelah mengirimkan, artinya bisa mengedit ulang jawaban yang sudah dikirimkan. Itu kita kosongkan. Misalnya
lihat diagram ringkasan dan respon teks, itu juga kita kosongkan. Baru kemudian kita beralih ke presentasi kita klik. Di situ ada tampilan satu progres, kemudian acak urutan pertanyaan. Di sini saya pilih acak urutan pertanyaan, artinya bahwa siswa satu atau peserta tes 1 dengan peserta tes yang lain itu soalnya teracak, jadi tidak sama. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kuis. Berhubung itu pertanyaan membutuhkan jawaban yang benar, maka kita bisa memberikan jawaban atau memasukkan jawaban di sini. Kita aktifkan yang pada bagian atas itu, jadikan ini sebagai kuis. Ini kita aktifkan. Nah, setelah kita aktifkan, kemudian di bawah ada responden dapat melihat satu. Apabila kita menginginkan responden atau peserta tes bisa melihat jawaban yang benar, pertanyaan yang tak terjawab berapa, atau nilai poin berapa, maka kita centang. Tapi kalau kita misalnya kita tidak menginginkan, maka kita bisa kosongkan. Misalnya saya hanya menginginkan siswa hanya atau peserta tes hanya bisa melihat nilai poin, maka saya tulis nilai poin. Tapi apabila kita tidak menginginkan bisa melihat nilai poinnya, mungkin juga bisa kita kosongkan. Tapi di sini saya buat untuk bisa melihat berapa poin yang dia dapat. Nah, kemudian setelah itu kalau yang menggunakan komputer itu biasanya berada di bawah, kata simpan di sana biasanya di bawah kanan bawah. Tapi ini menggunakan handphone, ini biasanya di kolom kanan atas. Nah, kita lihat di kolom kanan atas ada tulisan simpan, itu kita klik. Jangan lupa ya untuk kita klik simpan. Setelah itu baru kita bisa mengisikan di sini. Misalnya pertanyaan 1, kita tuliskan pertanyaannya, misalnya berikut adalah gambar objek kajian observasi adalah, misalnya berikut adalah. Nah, apabila kita mau menggunakan gambar, soalnya itu kita berupa gambar, itu juga kita bisa. Di sebelah kanan itu ada tanda kotak, di situ kita bisa klik di situ. Tapi berhubung ini saya soalnya bentuknya adalah teks, maka kita tulis teks di sini. Kemudian di sini ada pilihan soal itu, apakah kita menggunakan pilihan ganda, kotak centang, atau drop down, atau yang lainnya, jawaban singkat atau paragraf. Nah, di sini saya pilih yang pertama dulu, adalah pilihan ganda misalnya. Baru kemudian kita isi opsi pertama. Apabila kita ingin menggunakan teks, maka kita tulis. Apabila kita menggunakan gambar, maka kita klik di sini. Misalnya saya menggunakan gambar. Nah, di situ ada unggah kamera, URL, foto dan sebagainya. Saya menggunakan unggah dari handphone, maka di sini klik tombol cari, kemudian saya pilih file dari handphone, mungkin saya pilih ini, pilih gambarnya, kemudian kita tunggu. Nah, sudah muncul. Kemudian kita tambah opsi, berhubung ini pilihan ganda ya. Kemudian kita klik lagi kotak, ada tanda kotak di situ, klik cari file, kita pilih, kita tunggu. Nah, seterusnya ya, dan seterusnya.
kita pilih lagi, cari ya, misalnya ini saya mau buat 5 pilihan misalnya ya, kita buat 5 pilihan. Segitiga, oke, kursi 4, cari, pilih file, tanpa opsi, nah itu ya. Oke, kalau sudah selesai, nah di situ ada kolom wajib diisi, itu saya nonaktifkan karena di sini mungkin siswa tidak semua akan menjawab semua soal ini, maka saya di situ wajib diisi ini saya nonaktifkan. Tapi apabila harus terjawab, kita menginginkan peserta tes itu harus menjawab, maka kita tulis wajib diisi. Wajib diisi kita aktifkan. Kemudian di sebelah kiri pada baris wajib diisi, di sebelah kiri itu ada kotak centang, itu kita klik. Ini adalah untuk memberikan jawaban yang benar. Kita klik. Nah, setelah kita klik, di situ ada pilih jawaban yang benar. Nah, kita tentukan poinnya. Di bagian atas itu ada tulisan 0. Nah, kita tuliskan poinnya. Berapa poin yang akan kita berikan untuk setiap soal. Misalnya di situ saya tulis misalnya 20 poin. Kemudian jawaban yang benar kita klik di situ, mana jawaban yang benar. Misalnya kita pilih yang pertama. Nah, kalau sudah selesai, di bawah itu ada kata tombol selesai, kita klik. Oke, jadi soal pertama. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, kita bisa klik tanda panah, tanda tambah yang pada sebelah kiri bawah yang dilingkari itu, kita klik. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya, begitu seterusnya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya ini ya, misalnya soal yang kedua, tema yang tepat untuk membuat teks prosedur untuk gambar berikut adalah. Nah, kita untuk soal kita membutuhkan gambar. Nah, ini kita bisa juga kita double, di situ ada kotak gambar, di situ kita bisa klik, kemudian sama dengan yang di atas, pilih, cari, kemudian kita klik, maka akan tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita ingin memberikan jawaban yang singkat, kita bisa pilih misalnya di sini pada pilihan kita ambil jawaban singkat. Berarti siswa harus mengisi dengan logika mereka atau logika dengan jawaban mereka sendiri. Jadi di sini tidak ada pilihan. Kemudian kita klik lagi di sini di kotak centang di bawah, kita pilih. Nah, kita berikan di situ misalnya skornya saya berikan 20. Nah, di situ ada tambahkan jawaban yang benar. Misalnya di sini saya tulis jawaban yang benarnya adalah misalnya berkaitan dengan teks prosedur, misalnya cara membuat pecel lele misalnya. Nah,
sudah, di situ ada tulisan tandai semua jawaban yang tidak benar lainnya, itu bisa kita klik. Jadi kita bisa tahu siswa-siswa kita yang jawaban mana yang tidak benar. Tapi kalau misalnya kita tidak, ya kita kosongkan. Ini saya kosongkan saja. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, seterusnya. Nah, begini seterusnya. Untuk soal berikutnya kita klik tambah lagi.
untuk jawaban yang membutuhkan deskripsi panjang, misalnya ini, deskripsikanlah gambar berikut, berarti kita membutuhkan jawaban yang panjang, maka kita pilih di sini yang sifatnya adalah paragraf, bukan lagi jawaban singkat tapi melainkan paragraf. Nah, ini ya, misalnya teks jawaban panjang, berarti di situ ya, teks jawaban panjang. Nah, jadi siswa diminta untuk menuliskan kalimat deskripsi tentang gambar tersebut. Kemudian kita klik lagi tanda centang, skor misalnya 20 poin. Kemudian di itu ada tambahkan masukkan jawaban. Kalau misalnya kita bisa kita klik di situ tambahkan masukkan jawaban, misalnya kita masukkan. Nah, kemudian kita isi, misalnya kita isikan bebas, kemudian baru setelah itu nanti kita klik tombol simpan di sana ya. Kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai semua di sini ya, di sini kita bisa menentukan misalnya tema warna di situ. Nah, misalnya saya pilih tema warna ini misalnya ya, pilih gambar, temanya misalnya saya cari dari file misalnya ya.
di gambar ini saya misalnya ini. Jadi saya pilih tema saja misalnya mau oke. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita terapkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai semua, kita anggap selesai. Baru kemudian kita pilih di situ kolom atas ada anak panah, artinya kirim. Kita klik. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih itu ada tombol link itu ya. Di sebelah kotak surat kirim melalui, nah itu ada kotak surat. Nah, ini di sebelahnya kita pilih, kita klik. Nah, di tautan, di bawah tautan itu adalah alamat link. Nah, ini adalah alamat link kita. Inilah yang nanti akan kita bagikan kepada peserta tes kita ya. Kita bagikan kepada peserta tes. Dari alamat link inilah nanti kita peserta tes akan mengikuti tes yang kita sajikan. Nah, untuk memperpendek linknya, kita klik pada perpendek URL. Nah, kita klik. Nah, kalau sudah, link tersebut kita salin. Nah, link tersebut kita salin. Setelah itu, kemudian kita alamat inilah yang akan kita bagikan
kepada siswa kita atau kepada peserta tes untuk mengikuti tes yang kita adakan. Kita salin, bisa kita copy ke misalnya ke alamat misalnya ke WA, melalui WA, Facebook, melalui email atau yang lainnya, atau melalui Telegram. Kita bisa membagikannya. Nah, maka nanti siswa tersebut akan membukanya. Misalnya kita coba ya. Nah, kita coba. Nah, tadi sudah saya salin. Nah, siswa bisa langsung menuliskan alamat yang email yang alamat yang link yang sudah kita berikan tadi. Nah, secara otomatis nanti siswa akan mengisikan seperti ini. Nah, ya seperti ini. Itu saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan. Oh ya, satu lagi, dan jangan khawatir, itu tadi form yang sudah kita buat tadi itu sebenarnya juga sudah tersimpan langsung otomatis biasanya di Google Drive kita bisa cek di Google Drive, di sini di Google Drive. Nah, ini belum muncul ya. Nanti kalau sudah kita tutup nanti akan muncul secara otomatis nanti. Oke, sudah ya. Atau kita bisa juga ini, kalau misalnya kita mau salin, ini bisa juga kita klik ini di tombol atas di titik 3, kita pindahkan folder misalnya driver. Ini kita pindahkan driver ke misalnya kemana misalnya. Nah, kita pilih driver di situ. Ini masuknya nanti ke Google Drive ya. Misalnya kita mau tambahkan folder baru, misalnya saya tulis tes ujian, nama foldernya, kemudian kita klik pindahkan ke sini. Oke, itu pindahkan ke sini. Klik pindahkan ke sini. Oke, itu saja. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk nanti ditutup dulu untuk dari Google Formnya. Nanti setelah ditutup nanti akan masuk di Google Drive kita seperti ini tadi kan. Nah, misalnya pindahkan folder ini tadi. Nah, ini akan, nah ini formulir kita tadi, formulir tanpa judul di sini tadi ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.